Jairo Redewal buka suara soal kedatangan ke tanah air. Perjuangan naturalisasi Martin Paes sampai menang. Felipe Tausir akui kekuatan timnas. Coach Sintayong keluhkan ini di laga uji coba. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih Timnas Indonesia U23, Coach Sintayong buka suara usai timnya dikalahkan Arab Saudi dalam laga uji coba jelang Piala Asia U23 2024 di Qatar, di mana Timnas Indonesia harus menyerah dengan skor akhir 1-3. Dalam hal ini, Coach Sintayong pun mengaku tidak puas dengan hasil yang didapatkan oleh timnya, namun secara performa permainan menurutnya tidak terlalu buruk. Pastinya tidak puas ya, tapi dengan pergantian pemain hampir semua dimainkan di babak pertama dan kedua untuk cek kondisi para pemain dan secara isi pertandingan tidak terlalu jelek, kata Coach Sintayong. Lebih lanjut, Coach Sintayong mengakui masalah dalam timnya ada di sektor pertahanan. Namun, ke depan dia akan memperbaiki dan menutupi celah itu pada turnamen nantinya. Uji coba ini memang hanya untuk cek kondisi para pemain saja, apalagi ada penggantian semua pemain, kata Coach Sintayong. Memang ada masalah di lini belakang karena ada beberapa pemain yang tidak bisa bergabung juga. Jadi itu yang sedang dipikirkan bagaimana antisipasi lini belakang, tuturnya lagi. Proses naturalisasi kiper kelahiran Belanda yaitu Martin Paes untuk timnas Indonesia ternyata tidak mudah. Ada kendala dengan aturan FIFA di mana Martin Paes sudah berusia cukup dewasa ketika dulu dipanggil oleh timnas Belanda. Sampai saat ini Martin Paes belum menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia, di mana Martin Paes tersebut terganjal statuta FIFA. Martin Paes terakhir bermain untuk timnas Belanda U21 di usia yang sudah memasuki 22 tahun. Alhasil, proses perpindahan federasi dari KNVB Belanda ke PSSI di FIFA mengalami kendala. Tepatnya di statuta FIFA pasal 9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Melihat kendala proses naturalisasi Martin Paes, mantan pelatih kiper Arema FC Yanuar Hermansyah memberikan komentarnya. Dia melihat jika tidak ada masalah jika Martin Paes gagal membela timnas Indonesia. Di posisi kiper menurut dia sebenarnya sudah aman. Kalau posisi kiper sementara ini masih bisa dipercayakan kepada pemain lokal karena kita yang kemarin-kemarin tampil masih bagus, kata Yanuar. Di sisi lain, tak sedikit yang menantikan Martin Paes bisa segera resmi menjadi WNI dan membela tim merah putih. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pihaknya bekerja keras untuk mengurus masalah Martin Paes. Hal tersebut demi memperlancar debut kiper FC Dallas untuk timnas Indonesia. Kita sudah konkret dapat data yang memang di kita, ada bukti-buktinya, tinggal di mana, ini itu, ya bisa menang, kita semaksimal mungkin, ujar Erick Thohir. Dalam hal ini, tentu sebagai para penggemar sepak bola tanah air cukup mengapresiasi dengan sikap yang ditunjukkan oleh pihak PSSI saat ini. Meski telah dipecat Federasi Sepak Bola Vietnam, Felipe Tausir disebut masih tetap antusias bersemangat membahas perkembangan timnas Vietnam. Dalam sebuah perbincangan di VTV Cup yang dilansir SUAVN, Felipe Tausir melontarkan komentar jujur yang cukup mengejutkan perihal level permainan timnas Vietnam dan timnas Indonesia besutan Coach Sintayong. Felipe Tausir menegaskan di skuad timnas Vietnam saat ini hanya ada 2 pemain yang masuk kategori pemain dengan level kelas atas. Menurutnya, kehadiran lebih banyak pemain seperti 2 pemain yang dimaksud bisa meningkatkan harapan timnas Vietnam untuk mengikuti turnamen besar seperti Piala Dunia. Berbeda dengan timnas Vietnam, menurut Felipe Tausir, timnas Indonesia memiliki hingga 20 pemain dengan kualifikasi setara 2 pemain timnas Vietnam di atas. Pelatih asal Perancis itu juga tidak bisa menyembunyikan obsesinya terhadap timnas Indonesia. Mengingat kembali kenangan yang tak terlupakan ketika ia terus-menerus gagal melawan tim besutan Coach Sintayong yang membuatnya didepak sebagai pelatih timnas Vietnam. Ia pun menyinggung kiprah timnas Indonesia yang luar biasa berkat kebijakan PSSI soal naturalisasi pemain, di mana timnas Indonesia kini bisa bermain dengan skuad yang memiliki banyak pemain naturalisasi sehingga kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Timnas Indonesia punya maksimal 20 pemain kelas atas, kata Felipe Tausir. Kabar mengejutkan kini datang dari pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Premier League yaitu Jairo Redewal, di mana Jairo disebut mengaku akan mengunjungi tanah air.
Ya, Jairo Dewal sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia usai sang pemain diketahui memiliki keturunan asli tanah air. Berstatus sebagai pemain utama Crystal Palace di Premier League, Jairo Dewal pun berpotensi untuk dinaturalisasi. Ya, Jairo sebelumnya dikabarkan menolak tawaran bermain untuk timnas Suriname. Namun menurut kabar yang beredar, Jairo lebih berminat memperkuat timnas Indonesia. Hal ini diperkuat dengan informasi sang pemain yang akan datang ke Indonesia. Informasi ini mengutip di media sosial X lewat sebuah unggahan akun @theindolat pada Selasa 2 April 2024 kemarin. Akun tersebut mengirim pesan DM di media sosial Instagram yang berisi pertanyaan soal kemungkinan Jairo Dewal akan datang ke Indonesia. DM itu ternyata dibalas oleh Jairo. Ia tak menegaskan akan datang ke Indonesia, akan tetapi ia terlihat adanya kemungkinan itu terjadi. Halo Jairo, apakah Anda akan datang ke Indonesia sebelum Juni? Tulis akun Instagram yang tak disebutkan nama akunnya. Mungkin kita lihat saja, balas Jairo Dewal. Menarik dinantikan kejutan apa yang akan terjadi. Mengingat PSSI sudah mengingatkan bahwa saat ini ada dua pemain yang tengah diproses menjalani naturalisasi. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga.